Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5. Bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga minggu ini tambah semangat untuk belajar. Untuk kali ini kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah. Kalau bab yang ke-1 kemarin sudah ya. Sekarang kita memasuki bab yang kedua itu. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Qawi, kemudian Asmaul Husna Al-Qayyum, dan Asmaul Husna Al-Muhyi. Jadi ada 3 Asmaul Husna pada pembahasan di minggu ini atau di bagian yang pertama bab 2. Oke ya, langsung saja kita awali dengan memperhatikan gambar. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini kira-kira gambar apa? Ini adalah gambar seseorang yang sedang memberikan apa kira-kira? Memberikan uang atau memberikan sesuatu kepada orang fakir miskin atau kepada peminta-minta. Nah, ini nanti juga ada hubungannya dengan Asmaul Husna yang kita pelajari. Kira-kira apa? Nanti akan ada pembahasannya. Kemudian berikutnya yaitu gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah gambar seorang anak yang sedang belajar, atau gambar seorang anak yang sedang membaca buku. Ini juga ada kaitannya dengan Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Dan yang terakhir, gambar yang ketiga itu adalah gambar apa ini? Ini adalah gambar anak yang selamat dari bencana. Bencana apa kira-kira ini? Ini adalah bencana gempa bumi. Nah, dari ketiga gambar ini nanti kita akan kaitkan dengan Asmaul Husna yang 3 tadi, yang di depan tadi. Oke ya. Nah, sekarang sebelum kita mengaitkan antara gambar dengan Asmaul Husnanya, coba kalian masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Itu disebut Asmaul Husna. Kemudian Asmaul Husna itu ada berapa? Ada yang tahu? Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 3 Asmaul Husna. Kemudian ini berikutnya adalah dalil tentang Asmaul Husna. Ayo kita baca bersama-sama dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, artinya apa? Artinya adalah ini, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dari ayat ini kita diminta untuk berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi kalau kita itu berdoa, jangan lupa disertai dengan melafalkan Asmaul Husna. Meskipun itu hanya 1 atau 2 Asmaul Husna, itu sudah mewakili. Gitu ya. Jadi mulai sekarang yang berdoa belum,
disertai dengan Asmaul Husna, ayo berdoanya disertai dengan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang pertama yang akan kita pelajari adalah Al-Qawiyyu. Kalau tulisan Arabnya seperti ini ya, Al-Qawiyyu. Apa itu Al-Qawiyyu? Al-Qawiyyu artinya adalah Allah Maha Kuat. Nah, dari gambar tadi ada kira-kira penerapan dari Al-Qawiyyu? Nah, ada. Nomor berapa? Gambar yang nomor 1 tadi. Oke, nah kekuatan Allah itu tidak terbatas dan tidak ada yang menandingi. Namanya saja Allah Maha Kuat. Jadi kekuatan Allah itu tidak terbatas. Dan juga tidak ada makhluk yang bisa menandingi kekuatan Allah. Nah, sebagai anak yang soleh, maka kita itu harus yakin bahwa kekuatan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Allah. Jadi kita kuat untuk berjalan, kita kuat untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, kita kuat melakukan aktivitas, itu harus kita yakini bahwa kekuatan yang kita punyai itu merupakan pemberian dari Allah. Berikutnya, bagaimana cara meneladani Al-Qawi? Nah, caranya adalah yang pertama, jika kita mempunyai harta yang cukup, maka bantulah orang yang membutuhkan. Seperti di awal tadi gambar yang nomor 1, yaitu ada seseorang yang memberikan uang atau sesuatu kepada fakir miskin atau kepada orang yang membutuhkan. Maka pada gambar itu orang tersebut merupakan meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Berikutnya yang kedua adalah yaitu tidak memamerkan harta yang kita punya. Jadi kalau kita itu mempunyai harta yang banyak atau kita mempunyai sesuatu yang mungkin orang lain tidak punya, maka kita tidak boleh memamerkannya. Nah, ketika kita tidak pamer apa-apa yang kita punya, maka kita sudah termasuk meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Dan yang ketiga, jika kita memiliki ilmu, maka amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Jadi kalau kita misalnya mempunyai ilmunya tentang sholat, maka kita harus amalkan, yaitu harus mengerjakan sholat. Dan tidak cukup hanya mengamalkan saja, tapi juga harus menyampaikan ilmu tentang sholat itu kepada orang lain yang belum bisa sholat. Nah, ini juga merupakan penerapan dari meneladani Al-Qawiyyu. Sudah bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah, berikutnya yaitu Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu kalau ditulis dengan menggunakan huruf Arab seperti ini. Nah, apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya adalah Allah Maha berdiri sendiri. Itu arti dari Al-Qayyum. Dan Allah itu mengurus seluruh alam ini sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Jadi yang mengurus alam semesta ini, langit, bumi, dan juga seisinya itu adalah Allah sendiri, tanpa dibantu oleh yang lain. Dan sebagai anak soleh, maka kita harus bersikap mandiri dan tidak manja. Mandiri berarti tidak menggantungkan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita kepada orang lain, ya. Dan kita tidak boleh manja. Dan bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum ini? Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh menggantungkan hidup kepada orang lain. Misalnya makan minta orang lain, ya itu tidak boleh. Kemudian nyuci baju, disuruh nyuci baju kan orang tua. Kemudian merapikan tempat tidur, yang merapikan bukan kita. Itu berarti menggantungkan hidup kepada orang
lain. Kemudian yang kedua yaitu memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Misal kita butuh mandi, maka kita mandi sendiri. Kita butuh makan, maka makan dengan mengambil makanan sendiri, kemudian makan sendiri, tidak disuapi. Nah, itu semua merupakan salah satu cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang ketiga yaitu memiliki kepedulian kepada orang lain dengan terbiasa membantu. Jadi kalau misalnya di rumah ya ketika orang tua kita sibuk atau repot ya kita menawarkan bantuan. Bu atau ayah, apa yang bisa saya bantu? Itu. Ketiga ini merupakan salah satu atau beberapa cara untuk meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Bisa dipahami? Bisa dilaksanakan juga? Alhamdulillah. Berikutnya yang ketiga Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi itu kalau ditulis dengan huruf Arab seperti ini. Apa itu arti dari Al-Muhyi? Al-Muhyi artinya adalah Allah Maha menghidupkan. Jadi yang menghidupkan itu adalah Allah. Allah yang menghidupkan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Jadi kita itu selain hidup di dunia, setelah mati nanti kita akan hidup lagi, yaitu hidup di akhirat. Nah, yang menghidupkan kita di dunia atau di akhirat nanti itu adalah Allah. Dan sebagai anak yang soleh, maka kita harus termotivasi atau semangat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan mumpung kita masih hidup. Maka kita harus perbanyak untuk berbuat baik. Pokoknya segala sesuatu yang baik-baik ayo kita lakukan. Gitu. Kemudian bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi? Yang pertama yaitu memanfaatkan hidup dengan perbuatan yang baik. Seperti yang saya sampaikan di awal barusan tadi ya. Jadi hidup kita ini kita manfaatkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kedua yaitu menjaga kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Jadi ini kalau kita memelihara hewan, ya kita beri makan hewannya. Kalau kita mungkin punya tanaman, ya kita sirami tanamannya. Nah, itu semua merupakan salah satu cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan agar tetap mampu beribadah kepada Allah. Jadi kita menjaga kesehatan diri kita dengan makan makanan yang bergizi, tidur yang teratur, istirahat yang cukup, itu olahraga yang teratur juga. Nah, itu juga cara untuk meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Alhamdulillah. Kalau sudah bisa, maka kesimpulan pelajaran dari ini adalah Asmaul Husna itu merupakan nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Dan yang kesimpulan yang kedua yaitu kita harus bisa meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, kemudian Asmaul Husna Al-Qayyum dan Asmaul Husna Al-Muhyi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Kira-kira bisa meneladani Asmaul Husna Al-Qawi? Bisa ya? Meneladani Al-Qayyum juga bisa? Dan juga meneladani Al-Muhyi? Bisa? Pasti bisa. Kalau kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti kita nanti akan bisa. Oke? Sementara itu saja keterangan dari saya, semoga sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.